KKB Papua bakal mati kutu. Satgas Damai Kartens bocorkan strategi khusus untuk menangkal pergerakan UPM jelang Natal dan Tahun Baru di Induga. Melansir dari greathot.id, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menunjukkan eksistensinya. Bahkan diketahui jika aksi teror KKB Papua ini semakin meningkat di bulan Desember 2022. Satgas Damai Kartens pun sudah menerapkan strategi untuk menangkal pergerakan KKB Papua. Melansir tribunnews.com, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, menjelaskan dalam bulan Desember akan ada eskalasi atau peningkatan serangan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Papua. Menurutnya, peningkatan ini terjadi karena pada Desember ada peringatan kemerdekaan mereka. Di bulan Desember itu, eskalasinya meningkat. Kenapa di Indonesia meningkat? Di Desember itu ada beberapa peringatan kemerdekaan mereka. Peringatan berbagai peristiwa di bulan Desember ini meningkat eskalasinya, ujarnya. Pada Rabu 15 Desember 2022, dikutip dari kompas.com, ia meminta jajaran Polres dan Poldap di Papua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan KKB. Harus meningkatkan kewaspadaan bekerja sama dengan rekan-rekan TNI, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama. Ini penting, tegasnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan eskalasi serangan KKB di akhir tahun ini perlu menjadi perhatian khusus Polri. Oleh karena itu, ia memberi tugas khusus kepada tim yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens untuk mengantisipasi serangan dan melakukan pengamanan di wilayah Papua. Akhir tahun di wilayah Papua ada eskalasi yang tentu harus kita perhatikan karena memang ada tanggal-tanggal yang jadi kegiatan dari kelompok KKB dan tentu sudah kita berikan tugas khusus kepada tim yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens untuk melakukan langkah-langkah pungkasnya. Diketahui pada bulan Desember 2022 ini serangan KKB telah mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia, dimulai dari aksi penyerangan di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kemudian penembakan terhadap pegawai bank di Pasar Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Dan terakhir aksi penyerangan terhadap rombongan polisi di KM1 Jalan Trans Yapen Subaba, Aksera, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Dilansir dari surya.co.id, aksi teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua meningkat tajam sepanjang bulan Desember 2022. Meski demikian, dipastikan KKB Papua tak akan bisa mengusik wilayah Induga. Hal ini lantaran Satgas Damai Kartens di sana sudah menerapkan strategi untuk menangkal pergerakan KKB Papua. Melansir dari Tribrata News, papua.polri.co.id, Satgas Operasi Damai Kartens 2022 bersama Polres Nduga, Papua Pegunungan meningkatkan patroli antisipasi adanya potensi gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Induga jelang perayaan Natal dan pergantian tahun. Patroli daerah rawan dipimpin langsung oleh Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Penelewan SIK, didampingi Kapogops Polres Nduga Ibtu Bayu Pratama Sudirno bersama Satgas Preventif dalam Satgas Tindak Operasi Damai Kartens AKBP Rio Alexander dalam kesempatan mengatakan bahwa menjelang perayaan hari Natal dan pergantian tahun, personel Polri yang bertugas di Induga meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperbanyak patroli di jumlah wilayah yang dianggap menjadi titik rawan gangguan KKB Papua. Kami tingkatkan patroli di daerah rawan jelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun. Kami tingkatkan patroli. Patroli melibatkan jajaran Polres Nduga, Satgas Ops Damai Kartens di sepanjang jalan yang menghubungkan antara Distrik Kenyam dan Distrik Krip Kuri, kata AKBP Rio.
Kapolres menambahkan, selain antisipasi adanya ancaman gangguan KKB Papua, ini juga merupakan wujud show force aparat keamanan, khususnya kepolisian, menunjukkan kepada masyarakat bahwa kepolisian hadir di tengah masyarakat. Jalan yang menghubungkan antara dua distrik ini merupakan jalan vital karena di distrik Krepkuri terdapat pelabuhan yang merupakan jalur masuknya bahan kebutuhan pokok masyarakat ke kota Kenyam.